Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sistem politik, di mana saya, Nabila Ramadhani, sebagai pemateri pertama akan membahas sistem politik di Jawa Tengah. Nah, di suatu pedalaman di Pulau Jawa terdapat suatu kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Panjang. Akan tetapi, karena telah terjadinya perebutan kekuasaan sistem politik, Kerajaan Panjang pun memudar, kemudian digantikan oleh Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1811 hingga 1845. Nah, pada saat Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram, ia membagi tiap-tiap daerah menjadi 4 bagian, yaitu daerah Kedu, daerah Sultan Ageng atau Bumi Gede, daerah Banggalen, dan daerah Panjang. Nah, keputusan yang dibuat Sultan Agung itu diterima oleh para rakyatnya. Akan tetapi, pada awal abad ke-18, sistem pembagian wilayah mengalami perubahan akibat pengaruh dari VOC. Nah, untuk pertama kalinya juga terjadi perubahan sistem politik di negara-negara Jawa pada masa Gubernur Jenderal Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Dan Gubernur Jenderal Dendels ini membuat peraturan baru mengenai penerimaan residen di Istana Surakarta dan Yogyakarta. Menurutnya, residen harus diberikan penghormatan dan disejajarkan oleh para raja-raja. Awalnya, peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Dendels ini diterima oleh para rakyat di Istana Surakarta dan Yogyakarta. Akan tetapi, tiba-tiba Sultan Hamengkubuwono II datang dan menentang peraturan tersebut. Karena menurut Sultan Hamengkubuwono II, peraturan tersebut menurunkan martabat para raja yang tadinya bertahta sebagai raja merdeka turun menjadi raja bawahan. Dan Jenderal Gubernur Dendels ini mendengar bantahan oleh Sultan Hamengkubuwono II, marah dan penuh emosi menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II. Dan sebagai gantinya digantikanlah dengan putra mahkota yang bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika Inggris merebut Jawa dari tangan Belanda pada tahun 1812, ternyata di Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono II berhasil naik tahta lagi serta berhasil menggerakkan Sunan Surakarta untuk sama-sama menentang Inggris. Akan tetapi, Inggris tidak hanya tinggal diam. Inggris pun membuat tindak kekerasan sehingga berhasil memaksa Sultan Hamengkubuwono II serta Sunan Surakarta untuk menandatangani peraturan baru yang berisikan bahwasannya daerah Kedu, sebagian Semarang, Rembang, dan juga Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ketika Pulau Jawa dikembalikan lagi kepada tangan Belanda, raja-raja di Jawa berharap agar bisa mengembalikan lagi kekuasaannya. Akan tetapi gagal, karena ternyata Belanda telah memperbarui semua keputusan Inggris. Sehingga timbullah kekecewaan oleh rakyat yang ada di Istana Surakarta, Jakarta, yang meledak menjadi perang Diponegoro untuk menentang Belanda. Dan ternyata di Surakarta diam-diam Sultan Pakubuwono IV melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap dan ditawan lalu dibuang ke Ambon oleh para prajurit Hindia Belanda. Nah, jadi di sini jelas bahwasannya akibat dari tindakan-tindakan Belanda tersebut membuat negara ataupun wilayah negara-negara di Yogyakarta dan Surakarta berkurang dan akhirnya berikutnya bergantung kepada pemerintahan Hindia Belanda. Baiklah, di sini saya Memunah Buru Harahap akan menjelaskan mengenai sistem politik dengan daerah Bali. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai wilayah yang dulu. Nah, di Bali itu sekitar abad ke-19 terdapat beberapa daerah yang sudah menggunakan raja dan pemerintahannya sendiri gitu. Mereka sudah membuat daerah-daerah dengan sistem pemerintahannya sendiri. Di antaranya seperti Kerajaan Karangasem, Kerajaan Kelangkung, Kerajaan Badung, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada satu kerajaan yang pada saat itu disegani, yang mana kerajaan ini merupakan kerajaan tertinggi pada saat itu. Apa kerajaan? Kerajaannya adalah raja yang bernama Raja Agung, yaitu
yaitu dari kerajaan Klangkung. Kenapa disegani? Karena pemimpin rajanya itu tidak hanya berfokus sebagai pemimpin saja, tetapi rajanya ini bisa mengayomi masyarakat dengan cara apa? Rajanya juga menjadi seorang pemimpin agama di daerah tersebut, juga bisa mengayomi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, wilayah kekuasaan raja-raja Bali ini ternyata tidak hanya terfokus pada wilayah Bali saja, tetapi sampai ke wilayah Pulau Lombok. Begitu luasnya wilayah kekuasaan raja-raja Bali. Yang kedua adalah raja dan bangsawan. Nah, yang mana di Bali itu raja-raja itu memakai yang namanya gelar. Gelarnya itu seperti Anak Agung, Ida Cakorda, dan lain sebagainya. Jadi, raja di Bali itu memiliki kedudukan tertinggi, memiliki posisi tertinggi, yang mana kedudukan tertingginya diperoleh melalui garis keturunan atau melalui keturunannya. Nah, di Bali itu juga raja itu dalam memimpin pemerintahannya tidak hanya menurut keputusannya sendiri, tetapi rajanya itu memiliki atau memerintah pemerintahannya itu melalui keputusan dan perundang-undangan yang mereka buat atau yang mereka rancang, yang disebut dengan Paswara. Tak hanya itu, di Bali itu terdapat ada upacara adat yang bernama upacara ngarebek ya. Nah, upacara ngarebek itu apa? Upacara ngarebek itu di mana seorang raja akan memerintahkan atau mengumumkan rakyat laki-laki, masyarakat laki-laki untuk siap berperang atau siap untuk menjadi masyarakat bersenjata. Gunanya apa? Gunanya sebagai untuk menyembah atau sebagai bentuk pemujaan kepada raja, terus sebagai bentuk mempersiapkan diri apabila nantinya akan ada peperangan yang akan datang. Jadi masyarakat laki-laki itu sudah siap untuk menghadapi perang gitu. Nah, selanjutnya di Bali itu juga ada yang namanya kayak tradisi pokok gitu, atau yang sering disebut dengan gebuk, yang sering disebut dengan gebuk gumian, yang mana gebuk gumian ini nantinya akan diumumkan oleh secara kuat melalui toa atau apa yang mereka gunakan biasanya kepada seluruh masyarakat. Gebuk gumian ini dimaknai sebagai dalam keadaan darurat, dalam keadaan sekarat gitu, yang mana daerahnya tidak baik-baik saja, sehingga dalam tradisi inilah nantinya raja mengumumkan juga kepada masyarakat bahwa daerahnya sedang tidak baik-baik saja, sehingga masyarakat laki-laki itu nanti sudah siap untuk menghadapi masalah apa yang akan dihadapi, perang apa yang akan dihadapi, dan lain sebagainya. Ternyata masyarakat laki-laki itu tidak hanya sebagai perang, tetapi misalnya di Bali itu irigasi, perairan sawah itu sangat banyak sebagai pokok penghasilan masyarakat, sebagai pokok kehidupan masyarakat Bali adalah banyak juga sebagai sawah gitu ya. Nah, ketika sawah itu bocor, ketika perairan itu bocor atau rusak, itu adalah tanggung jawab raja. Nah, raja itu nantilah yang akan memerintahkan kepada masyarakat laki-laki untuk segera memperbaiki perairan yang bocor. Nah, jadi masyarakat laki-laki itu tidak hanya berfokus kepada peperangan saja, kepada menyembah sebagai bentuk kekuasaan raja aja, tidak hanya itu, tetapi masyarakat laki-laki itu juga dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan dirinya sebagai masyarakat daerah. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah birokrasi. Nah, seorang raja dalam menjalankan pemerintahannya itu tidak akan pernah berdiri sendiri. Beliau juga dibantu oleh Dewan Kerajaan atau Dewan Pemerintahan yang disebut dengan Pasaman Agung. Nah, Pasaman Agung juga tidak hanya berdiri sendiri, beliau juga memiliki teman. Nah, di bawahannya itu ada seperti kanca, jaksa, kepala desa, dan lain sebagainya, yang mana pejabat-pejabat pemerintahan inilah nantinya yang akan membantu atau ikut menjalankan pemerintahan yang memiliki fungsi dan tugas wewenangnya masing-masing. Tak hanya itu, ternyata di Bali itu terdapat batas-batas desa. Jadi di setiap desa itu ada batas-batasannya atau ada penjagaannya gitu. Nah, gunanya apa? Gunanya itu untuk menjaga keluar dan masuknya orang dari satu daerah ke daerah yang lain. Selanjutnya, materi yang keempat adalah mengenai masyarakat, yang mana di Bali itu terdapat 4 kasta. Yang pertama adalah kasta Brahmana. Ini merupakan para resi baik dari agama Siwa maupun Buddha. Yang kedua adalah kasta Ksatria. Di dalamnya ini
masih merupakan kasta terpandang, di antara dalamnya mencakup raja, kaum bangsawan, serta garis keturunannya. Sedangkan tiga adalah kasta Waisya, yang mana ini merupakan golongan seperti petani terpandang yang masih merupakan keturunan dari kebaya dan para seniman. Dan yang keempat adalah kasta Sudra, yang mana kasta ini merupakan kasta terendah, yang mereka anggap sebagai kasta terendah. Di antaranya adalah para petani, para nelayan, serta para rentenir dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Nusa Tenggara Barat. Yang pertama yaitu wilayah. Dalam Nusa Tenggara Barat terdapat 3 pulau Lombok yang terletak di antara Pulau Bali dan Pulau Sumbawa. Menurut keadaannya, Pulau Lombok terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sebelah utara terdapat Tumbulus Rajani, sebelah tengah terdapat Pantangan Mataram, dan di sebelah barat terdapat Pelabuhan Ampenan dan pelabuhan yang menjalin hubungan dengan Pulau Bali. Perkembangan awal politik di Lombok tidak terlepas dari hubungan dengan politik Bali. Walaupun sebagian besar dari hubungan dengan Bali, masyarakat ini beragama Islam, pengaruh Bali juga ikut dalam memainkan peran dalam politik ini. Menurut Babat, Lombok ada 3 kedatuan besar pengaruhnya, yaitu Datu Parang, Datu Pajagik, dan Datu Bayan. Setelah tahun 1774 terjadi perpecahan antara 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Karangasem, Sasak Mataram, Pangutan, dan Pangasingan. Pengelolaan politik tahun 1838 sampai 1839. Sejak itu, Mataram berhasil mengalahkan kerajaan lain dan menjadi penguasa tunggal di Pulau Lombok. Banjar atas Praja yang membantu pengendalian kekuasaan. Yang kedua yaitu raja dan bangsawan. Tradisi kerajaan Mataram bertalian erat dengan keningratan Bali. Ketika pengaruh dan kekuasaan Mataram masuk ke Lombok, terjadi pencampuran tradisi politik. Adalah penguasa tertinggi kerajaan yang mendirikan Dipuri dan keraton. Pada masa ini, politik dan ekonomi kerajaan melengkapi simbol kekuasaan istana yang mengangkat raja muda dan putra mahkota. Suara itu meliputi tata cara menjalin hubungan dengan orang asing atau disebut juga dengan orang Sumatera. Aturan berniaga di Lombok. Raja memiliki hak atas kepemimpinan tanah, duwe, penaklukan, dan kekuasaan kepemilikan tanah pada perubahan tertentu. Pada pola pemilihan tanah, perubahan pola tanah disasak bahwa perubahan itu mengurangi kemandirian. Di samping raja dan keluarganya, kehidupan kerajaan mengenal golongan aristokrat dan atau bangsawan. Pola triwangsa masyarakat Bali mempengaruhi kehidupan kerajaan Mataram. Lombok masalah pertanahan diatur oleh paswara-paswara. Tiga yaitu birokrasi. Dalam menjalankan kekuasaan sehari-hari, raja dibantu oleh sejumlah pejabat kerajaan yang ditunjuk. Sejarah wilayah kerajaan terbagi atas kepegawaian atau distrik dan desa atau kampung. Dalam pemerintahan sehari-hari, raja dibantu oleh pejabat tinggi seperti bahu, jaksa, dan kita sebagai penasehat dan menteri. Di Lombok terdapat 2 buah lembaga peradilan, yaitu Karta Bali untuk orang Bali dan Karta Sasak untuk orang Sasak. Yang keempat yaitu masyarakat. Pada abad ke-19, masyarakat Lombok terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu Sasak Bali, Melayu, Bugis, dan juga pendatang asing seperti Cina dan Arab. Masyarakat Sasak dipandang sebagai penduduk asli Pulau Lombok. Mereka mengenai pelapisan atau pergolongan masyarakat secara politik. Masyarakat Sasak dapat digolongkan menjadi 2 golongan, bangsawan lazim dan golongan Jasak Karang atau bangsawan lama. Dalam alam kepercayaan, masyarakat Lombok mengenal 3 kelompok agama yang dianut oleh orang Sasak, yaitu kelompok Buddha, Waktu Telu, dan Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan
Bagian D, Sulawesi Selatan. Yang pertama ada bagian wilayah. Sistem politik di Sulawesi Selatan mempunyai persamaan dan perbedaan yang disebabkan oleh sekian banyak suku-suku bangsa di wilayah itu dan yang kemudian mendirikan daerahnya masing-masing. Suku-suku yang dimaksud ada Bugis, Makassar, Bandar, Toraja. Kerajaan yang besar dan luas pengaruhnya adalah Boni, Wajo, Goa. Pada awalnya kerajaan Goa muncul sebagai kekuatan politik menguasai daerah Sulawesi Selatan dan perairan menuju Kepulauan Maluku. Kerajaan Goa meredup ketika Belanda mengalahkan dan membuat perjanjian Bongaya, lalu masuk kerajaan Boni, mengukuhkan kekuatan. Selanjutnya disusul kerajaan Wajo, mengakui kedaulatan Belanda pada 23 Desember 1670. Yang kedua ada raja dan bangsawan. Bahasa penyebutan raja di kerajaan Sulawesi yaitu Arung. Yang ketiga birokrasi, sistem pemerintahan Boni, Goa, dan Wajo. Dari asal raja yang memerintahkan antara Boni dan Goa terdapat persamaan, yaitu berasal dari apa yang disebut dengan Tomarung, tokoh yang digambarkan sebagai orang yang berasal dari langit dan seseorang yang diangkat ditugaskan untuk mempersatukan kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan kerajaan Wajo, para pemimpin kelompok pendiri kerajaan mencari pamer satu bangsa tidak hanya legendaris tetapi juga dari kalangan mereka sendiri. Yang keempat ada masyarakat. Dalam pelapisan masyarakat dikenal dua sifat, yaitu terbuka dan tertutup. Yang dimaksud dengan terbuka hal yang menyangkut mengenai ekonomi dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sarmila Dalimunte akan menjelaskan materi penjelasan kelompok kami, yaitu E. Kalimantan Selatan. Yang pertama ada wilayah. Kerajaan Banjar terletak di Kalimantan Selatan. Pada masa jayanya, wilayah Kerajaan Banjar meliputi seluruh daerah Kalimantan Selatan dan Kota Waringin, sampai ke Pulau Laut. Dalam wilayah itu terdapat beberapa kerajaan kecil yang dibawa kekuasaan Sultan Banjar. Wilayah kerajaan dibatasi oleh Sungai Banjar atau anak Sungai Barito, Pegunungan Maratus, dan Gunung Pamatun. Yang kedua ada raja dan bangsawan. Masyarakat dalam daerah Banjar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu golongan yang memerintah, golongan yang diperintah yang berada berupa mayoritasnya, dan golongan budak. Golongan yang memerintah terdiri atas sultan dan keluarganya. Kemudian menyusul para birokrat. Meskipun dalam struktur pemerintahan kerajaan, raja menduduki posisi tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan, ia dibatasi oleh Dewan Mahkota yang beranggotakan bangsawan, keluarga terdekat raja, dan pejabat birokrasi tingkat atas seperti Mangkabumi, putra mahkota, para menteri, dan kiai. Raja mempunyai kekuasaan untuk mengangkat, memindahkan, atau mencabut pejabat-pejabat birokrat. Namun untuk pejabat birokrasi tingkat atas, raja meminta nasihat dari Dewan Mahkota. Pengangkatan didasarkan pada jasa atau kecakapan seseorang. Yang ketiga ada birokrasi. Dalam urusan pemerintahan, kerajaan sultan dibantu oleh seorang mangkubumi atau pati yang bertindak sebagai kepala pelaksanaan pemerintahan. Jabatan ini biasanya dipegang oleh seorang bangsawan keluarga dekat raja seperti putra atau saudara raja. Untuk menguasai pemerintahan di daerah-daerah disusun jabatan-jabatan tertentu dengan wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan besar kecilnya kesatuan wilayah yang diperintahnya. Yang terakhir ada masyarakat. Adapun susunan masyarakat dalam daerah Banjar. Yang pertama ada golongan bangsawan. Kerajaan merupakan golongan yang dihormati dalam masyarakat. Mereka sebagai memangku jabatan birokrasi kerajaan. Sebagian mengadakan usaha pribadi seperti pedagang atau sebagai pemilik usaha pendulangan berlian. Sudah pasti bahwa di kalangan bangsawan
sendiri terdapat juga lapisan-lapisan menurut derajat kebangsawanannya. Dengan kekayaan yang diperoleh, mereka dapat meningkatkan status sosialnya. Yang kedua, ada golongan pemimpin-pemimpin agama, termaksud lapisan-lapisan atas para ulama sekalipun tidak berkekuasaan politik. Golongan ini sangat berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang menduduki jabatan-jabatan birokrasi sekalipun jumlahnya tidak besar. Sebagian besar golongan ini terdapat di daerah pedesaan di antara rakyat biasa. Yang ketiga, ada golongan petani. Penanam hasil bumi merupakan golongan yang cukup besar jumlahnya. Mereka merupakan golongan yang memproduksi bahan makanan untuk kebutuhan hidup sendiri, juga untuk diperdagangkan. Selain itu, terdapat pula golongan pekerja yang membuat barang-barang kerajinan seperti anyam-anyaman dan alat perkakas rumah tangga. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian F, Kalimantan Barat. Yang pertama ada wilayah. Kerajaan Sintang terletak di pedalaman Kalimantan Barat di antara pertemuan dan percabangan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Yang kedua, Raja dan Bangsawan. Raja menggunakan gelar penambahan atau sultan, sedangkan keluarga atau kerabatnya memakai sebutan Pangeran Raden, Gusti, Ade, Uti, Rati Abang, dan Wayang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi di Kalimantan Barat, yaitu mengenai susunan pemerintahan pada masa sebelumnya. Pengaruh Belanda tidak diketahui secara rinci. Pemerintahan di Kerajaan Simpang berdasarkan pola yang ada setelah perjanjian pada tahun 1855 dapat dilihat pada struktur dalam menjalankan kekuasaan raja, yang dibantu oleh seseorang pati, sejumlah menteri dan pejabat lainnya. Kekuasaan pati hampir sama dengan raja karena ia yang mengendalikan kebijakan dan peraturan di kerajaan. Di bawah menteri adalah para kepala kampung. Tugas mereka sebagai bawahan kerajaan adalah melaksanakan kebijakan raja, seperti memungut pajak dan menjaga ketertiban. Hubungan kekuasaan antara kerajaan dan kelompok Dayak Taklukan diatur dalam bentuk sistem cacah. Mengenai wewenang hukum, penguasaan kerajaan sukar untuk dipastikan batas-batasnya. Susunan politik di kalangan Dayak pada dasarnya berawal dari rumah-rumah panjang. Keluarga adalah satuan unit politik terkecil, bukan kecil atau serupa kampung. Yang keempat yaitu masyarakat. Lapisan berikutnya adalah orang-orang merdeka yang meliputi penduduk biasa yang tidak terikat pada bentuk penghambaan. Kebanyakan mereka dari kalangan Melayu. Setelah itu adalah lapisan hamba yang tidak merdeka dan terikat pada kewajiban-kewajiban tertentu kepada seorang tuan terhadap kalangan keluarga kerajaan. Mereka mengenal lapisan yakni golongan merdeka dan budak. Golongan pertama terdiri dari dua kelompok yaitu putus dan tong dan putus rendah. Dan pada bagian kedua yaitu perbudakan yang terbagi atas riwer dan jipen. Proses seseorang menjadi budak dapat diikuti dari keterangan di batang hingga atau sungai Ingar pada saat musim kelaparan melanda karena banyaknya orang Dayak yang masuk ke dalam perangkap terhadap pedagang Melayu karena berhutang. Baiklah, di sini saya Memunah Boro Harap akan melanjutkan presentasi saya mengenai wilayah Aceh. Nah, jadi pada abad ke-19 itu sudah terdapat sejumlah wilayah yang berbentuk kerajaan, di antaranya seperti Aceh, Jambi, Palembang, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekitar abad ke-19 itu wilayah Aceh ini dianggap memiliki peranan penting, yang mana letaknya berada di ujung utara Pulau Sumatera. Kenapa dianggap penting? Karena Aceh ini merupakan letaknya ini merupakan lintas perdagangan laut. Tak hanya itu, Aceh ini juga merupakan satu-satunya wilayah yang masih berdaulat.
yang mana kedaulatannya ini sudah diakui oleh Belanda maupun Inggris. Nah, selanjutnya pusat negara Aceh ini meliputi Aceh Besar yang diibukotai oleh Banda Aceh Darussalam. Yang mana Aceh ini mengalami puncak kejayaan pada masa Kesultanan atau pemerintahan Sultan Iskandar Muda, lalu sekitar abad 1607 sampai 1636, yang mana ketika Sultan Iskandar Muda itu wafat, maka kerajaan Aceh ini mengalami kemerosotan. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai raja dan bangsawan. Jadi, masyarakat Aceh itu tidak jauh berbeda dengan masyarakat tradisional lainnya yang memiliki tingkatan atau struktur masyarakat. Nah, struktur yang pertama memiliki gelar raja yang memiliki gelar sultan atau dengan sebutan tuanku, dan yang kedua golongan para bangsawan, para pejabat negeri, pejabat pemerintahan yang memiliki gelar teuku, dan yang ketiga adalah para masyarakat umum. Materi yang ketiga adalah birokrasi. Ketika kita berbicara birokrasi Aceh, maka terdapat tiga golongan daerah. Yang pertama adalah daerah inti, yang kedua daerah pokok, dan yang ketiga adalah daerah takluk. Daerah inti ini adalah daerah yang sudah dikuasai Aceh sejak awal berdirinya, yang mana saat ini dikenal dengan sebutan nama Aceh Besar, dan yang kedua adalah daerah pokok, yang mana daerah ini merupakan wilayah yang dikuasai setelah Kesultanan Aceh berdiri dan digabungkan di bawah kedaulatan Sultan Aceh seperti Pidi, Samudra, Jambi, Palembang, dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah daerah takluk, yang mana daerah takluk ini merupakan wilayah yang menyatakan diri takluk kepada Sultan Aceh atau yang mengaku dirinya sudah tunduk kepada Aceh. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai masyarakat. Jadi sekitar abad ke-18 sampai ke-19 itu masyarakat Aceh sudah memiliki tingkatan golongan masyarakat seperti golongan bangsawan, golongan alim ulama, masyarakat orang asing, para pendatang gitu. Jadi mengingat Aceh itu sebagai minoritas atau pada umumnya wilayahnya itu berlandaskan dengan ajaran agama Islam, maka kedudukan alim ulama, guru-guru besar itu dianggap penting bahkan sampai saat ini. Mengingat Aceh itu dengan masyarakat yang lebih keislaman gitu, masyarakatnya itu lebih dominan dengan asas kekeluargaan, asas gotong royong. Dan tak hanya itu, ternyata di Aceh itu kehidupan masyarakatnya atau rumah masyarakatnya itu masih berdasarkan dengan bambu dan kayu, yang mana itu kayak bertingkat gitu, dan di bawahnya itu kan seperti panggung ya gitu. Di bawahnya itu digunakan sebagai tempat beternak, terus dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang kayak barang untuk bertani dan lain sebagainya. Itu digunakan di masyarakat Aceh. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.